Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Ardiansyah Darius, NIM 2065036 dari kelas B. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek TI pertemuan kedua. Oke, kita langsung. Di sini kita akan membahas tentang fase divisi. Tujuan dari fase divisi itu adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan juga penyelesaian dari suatu proyek. Kemudian 3 aktivitas utama pada fase definisi. Yang pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirement analysis dalam membuat proyek TI. Kemudian, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seseorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut, serta pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek itu sendiri. Kemudian ada dokumen kebutuhan atau requirement document atau RD. RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal atau request for a proposal ketika user menawarkan proyeknya kepada kontraktor luar. Hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan RD yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara, di mana proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. Kemudian user akan memberikan informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interview yang berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, siapkan rancangan untuk melakukan wawancara. Pelajari tentang bisnis yang kita lakukan dan tulislah pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian berikut ini contoh-contoh pertanyaannya. Yang pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Yang kedua, seberapa penting aliran data baik antara departemen maupun antara individual. Dan yang terakhir adalah tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kedua, memasukkan yang diterima diikuti dengan pertanyaan sebagai berikut. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang? Informasi apa saja yang tersedia? Kapan dan di mana? Serta informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Hal-hal yang terdapat dalam rancangan suatu dokumen. Yang pertama adalah pendahuluan atau identifikasi perusahaan, di mana ini user, dan juga penjual di mana RD tersebut ditujukan. Kemudian tujuan proyek atau sesuatu yang melatar belakangi tujuan dari proyek yang akan diajukan. Kemudian fungsi-fungsi utama atau sistem dapat berfungsi berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Kemudian keluaran umum atau informasi apa saja yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sistem. Kemudian informasi secara input secara umum. Input apa saja yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah output, dan yang terakhir adalah kinerja atau performance. Kinerja ini dapat berupa transaksi, banyaknya data, serta laporan. Kemudian pengembangan atau growth, kemajuan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan sistem. Yang kedelapan, pengoperasian dan lingkungan penempatan sistem dan user yang sesuai. Yang kesembilan ada kompatibilitas dan antarmuka, penggunaan alat atau komponen yang dibutuhkan. Yang ke-10 adalah reliabilitas dan ketersediaan. Yang ke-11 antarmuka dengan pemakai atau interface. Dan yang ke-12 adalah mempengaruhi organisasi. Yang ke-13 ada pemeliharaan dan dukungan. Yang ke-14 dokumentasi dan pelatihan. Yang ke-15 keuntungan hanya request for a proposal atau RFP. Dan yang ke-16 adalah persoalan persyaratan dan
persyaratan dan juga kondisi. Kemudian tanggung jawab sebuah user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyampaikan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan dapat informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru tersebut. Kemudian ada keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu proyek. Yang pertama, setelah kebutuhan ditetapkan, langkah-langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan ataupun tidak. Jika sudah, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Sayangnya, tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaannya untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem yang dapat dibangun dan apa saja keuntungannya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.